jual makanan. Belajar gimana gue? Daripada ngerusuh, ya kan? Gue mau tanya nih, lo mau nyogok si A, pakai gue nih, gue Markusnya nih, say. Terus bikin surat perjanjiannya apa? Nipu gitu. Kan nggak ada, ya utang lah, bayar. Jadi dia itu udah mau jadi Markus abal-abal pula, nggak ada kemampuan, nggak ada jalur, duit orang dimakan, dibalikin juga baru setengah. Ngomongnya buktiin kalau saya ada nipu orang. Ini udah terbukti lo nipeng, giling, lo nipeng giling. Tuh duit orang pulangin. Lo kalau nggak mampu jadi Markus nggak usah gaya-gayaan. Gue suka lucu deh. Ya kan? Orang nyari duit begadang-begadang, capek, bertahun-tahun dikumpulin. Lu jahat amat, lu sikat bet gitu demi candi mangkrak lu, biar cepet kelar. Gila lu, tega lu. Suka aneh gue. Ya kan? Apa coba perjanjiannya? Buktikan ya kalau ada yang bilang saya nipu. Ayo saya kasih duit 1 miliar. Lu aja ngutang. Lu buat hidup lu aja ngutang. Gak usah gila-gila ngasih orang. Hahaha, ngakak dia post pencitraan. Pencitraan apa? Nggak ada furniturnya. Belum dapat mangsa. Gue gemes, gue gemes. Ya kan, gemes gue. Lagunya tuh kayak yang borju abis gitu loh. Ya, gue kalau udah maju pantang mundur. Apaan? Maju kemana? Sawah. Terus gue enggak. Percaya nggak percaya? Kacamata dong sayang. Percaya nggak percaya, serupiah kita ngasih makan dan makan dari uang yang nggak bener, itu akan jadi sebab musabab kerasnya hati anak kita. Iya, makanya gue nanya, tuh dulu dikasih makannya uang apaan sih? Anaknya sampai kayak begitu. Apaan tuh? Oh, helm. Dikasih ya? Ih, makasih banget. Spill fungsi lakinya, Fitri dong. Nggak ada fungsi, pajangan. Alap sayang, pajangan. Nggak ada. Kalau dia ngatain mami miskin ya, ibunya lebih jauh bermanfaat, doanya menembus ke langit. Kakinya kagak. Enggak. Belum bersih sayang. Enggak. Kakinya enggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Ngabisin beras doang sama kuota. Pelengkap penderita. Ya kan? Manfaatnya buat jembatan ngerukin hartanya Rina. Aduh. Coba aduh pakai kacametong biar matanya 4 jadi jelas gitu kan, ngeliatnya kan. Ya kan, gue kadang-kadang emang bukan Iqbar, bener sayang aja, sadarnya kelamaan Iki lu. Sadarnya kelamaan. Kenapa sih mesti lama banget sadarnya, ya kan? Udah mak gue dimaki-maki baru sadar. Niki payah nih ya kan? Jangan kelamaan makanya. Jadi coba ya, duit begitu tuh perjanjiannya apa, gue tanya. Apa coba? Mending jadi janda daripada punya laki nggak guna. Gue sih mendingan jadi janda daripada ngasih makan kondo. Nipu-nipu. Terus ngacak-ngacak acara orang. Gak akan gue. Giling-giling ya.
Lu orang diacak-acak bener-bener. Kirain mah dia bayar gitu ya, jauh-jauh ke sana pakai duta dia, bukan duta dia dong. Hah? Iya dulu dia teriak-teriakin mami, bener disuruh. Dipikir tuh bener bestinya, dipikir tuh bener jujur gitu loh. Ternyata zong, jadi dia jadi zong. Dipikir bener, makanya dia gemes banget, ya kan? Secara kita punya sahabat kalau emang bener nih ceritanya dia kan pasti gemes. Yang lagi gemes kan ada noh, ya kan? Dia kan kalau ngomong tuh kayak orang bener. Jadi orang itu ya ditarik ke circle dia tuh seolah-olah kayak beneran circle-nya. Si circle Ani-Ani ini kayak beneran circle pengusaha gitu loh. Kayak beneran. Dengan ala-ala tas-tasnya yang mewah-mewah itu ya enggak. Dengan ala-ala berlian yang segede-gede jempol yang si Ratu Elizabeth aja nggak punya gitu loh. Aduh gua kocak, aduh Tuhan. Ya kan. Jadi ala gengan dia tuh ala-ala mewah-mewah gitu, mewah kayak beneran gitu loh. Anak Mikmir dirusak, bapak orang digodain, laki orang direbut, say. Kan? Kalau orang gak gila juga mana mau sih mbak disuruh-suruh siapapun untuk menghujat orang tua. Jadi intinya si Niki pun sama gilanya sama si Andur kagak ada bener. Ya itu sih kembali ke pikiran kalian. Kalau gue secara pribadi urusan dosa dia ya Wak, nggak dibagi ke gue. Tapi pada saat khusus kondisi pada saat mami ini ya pasti disuruh-suruh gitu loh. Kalau gila mah semua juga gila, gue juga gila. Begini-begini lu pikir gue nggak gila? Kan dia katain semua orang gila, yang waras dia doang. Dia mah nyemplung di mana aja tuh ada huru hara. Emang dasarnya tuh demennya huru hara. Kalau lu pada mau tahu, dibalutlah dengan gayanya yang so iye, dengan jas dan enggrang. Coba deh lihat, kalau dia nge-live, nggak pernah tuh dia nyantai gini kayak orang-orang, nggak. Semua orang sampah kan, kecuali Andur. Emang kalau sampah tuh begitu, teriaknya sampah. Orang gila juga kalau jalan teriak ih gila, padahal dia yang gila. Orang yang dikatain gila, makanya kita iyain aja, yang ngomong kan orang gila, kita iyain aja, ya kan? Aduh mama flu-nya belum sembuh juga nih gue. Jadi begitu, ya kan? Orang tuh, ya Allah guys nggak bayar, jadi yang heboh-heboh 15.000 duit orang, cuman pengen biar dapet cuan aja kalau ditagihin. Sereceh itu hidup dia, ngatain orang sampah. Gimana dong, gini dong, gini. Gue dibikinin itu dong, cincin-cincinan. Berliannya dong. Berlian hasil tipang-tipeng. Yang kagak tahu asli apa enggaknya. Emang iya dia mau take over biar orang namanya rusak nih, kayak kemarin gue nih misalnya. Allah. Alhamdulillah. Gue kayaknya kena dukun deh guys. Gue langsung bersih-bersih lagi. Jadi emang dia tuh mau take over, emang mau diambil alih karena dia ngeliat satu ada cuan-cuan, ya kan? Terus ternyata, bisa ada cuan segini keren gitu, ya kan? Jadi emang dia tuh emang mau take over, emang mau di sabotase, emang bener mau disabotase. Kak Uji nyanyi dong, suara kamu bagus banget tau. Ah masa, suara orang gemoy. Ya kan, suaranya yang diedong-edong gitu enggak. Jadi emang dia mau sabotase, emang mau diambil, emang.
kan sih udah dikasih tahu Mas Niki, dia tuh nggak punya ide buat bisnis, dia ingat bisnis orang bagus. Kan dia udah bilang semua nanti yang mau ikut New York Fashion Week atau Indonesia Now itu harus lewat dia. Kan dia udah ngomong harus lewat dia. Jadi mau jadi calo di Indonesianya gitu loh, orang nggak boleh langsung daftar ke si SK-nya, lewat dia. Jadi ntar dia misalnya nih harganya $37.000, nanti dia naikin jadi $50.000 atau mungkin kalau di rupiah nggak ada 500 juta jadi se-M gitu. Dia mau makelarin segala aspek guys. Kayak punya aja, kayak otaknya mampu aja. Emang gitu. Udah ketahuan kan. SD aja nggak lulu pengen take over ini. Bahasa Inggris aja berantakan. Iya kan? Gila sih. Nggak tahu nih akun-akun bodong nih. Kamu suka main mata kan di belakang ini sama saya. Abis tanam benang kah mbak? Kelihatan kurus banget. Peres deh Intel. Peres. Badan gue, berat gue Indohoy gini dibilang kurus banget. Lu nggak tuh pakai sedotan kali Iya, nyusun strategi. Yang gue nggak ngerti ya, otaknya tuh hari-hari gimana caranya ngejatohin orang gitu. Kusut ya Wak. Nggak pernah ngomong Fitri ngomong basket bahasa Inggris tapi kepengen take over ya. Ngomong catat, camkan itu aja nggak pernah. Catat ya catat, suaranya gitu. Catat ya catat, suaranya kan gitu ya, kecil, cempreng gitu. Suaranya aja nggak punya wibawa. Gimana mau mimpin acara besar? Wibawanya suara. Halo, dengerin ya kita minta semua saudara. Begitu kalau ngomong. Suaranya aja nggak punya wibawa gitu loh. Nggak ada orang pemimpin suaranya, hei, halo orang-orang. Nggak ada. Suaranya begitu, nggak ada. Intonasinya aja udah low banget. Dari intonasi, nada bicara, dari kosakata, itu udah nggak memungkinkan banget. Nggak ada. Itu nggak ada. Ada juga, hei sini semuanya. Nada bicaranya aja udah beda. Belajar dulu deh sama adenya. Gue sih ketawa dari kemarin, ketawain dia. Ya Allah, tolong. Nyari duit sampai segitunya demi pencitraan ya kan. Makanya jangan flexing. Mending cosplay jadi Upin Ipin. Ya kan, Andur daripada take over New York Fashion Week mending cosplay jadi Upin Ipin. Ember. Andur sekarang biar lagi ngomong, iya dia mau ala-ala jadi Markus lagi ntar. Ember. Apa aja di Markusin? Banyak kok. Tempo hari ada tuh ya. Istri muda yang cerai, terus dia mau apa sih katanya mau cerai terus rebutan rumah sakit apa klinik gitu loh. Sini sama aku aja ke DPR. Nyampe pintu DPR mah diusir. Itu gue dengar banyak yang cerita. Ala mama mau dong lu minum sendirian ya, wassalam ya gue. Ntar gue ganti loh namanya loh, Ica Sahul Teru. Aduh kocak gue. Ada gangguan mungkin ada gangguan. Mau yang anget-anget dong mama. Ngeflu. Jangan teh deh, gue lagi kan nggak boleh minum teh. Boleh milih ya? Kopi. Ya kan. Dia mau emang dia mau take over dengan cara dia. Emang dia mau take over, bener-bener mau di take over, mau diambil alih. Jadi nama baik orang itu dihancurkan, dibilang jahat, nipunya apa? Kalau acara ada kurang-kurangnya, misalnya lightingnya mati, tipnya mati, atau
Itu juga karena kebanyakan yang ikut kayak dia tuh nggak bayar. Coba ya dia juga yang ngacak-ngacak acaranya. Si Andur mau markusin masalah SS sama Nikir wek tadi juga denger. Ya kan, belum dengar tuh dia mau ngapain lagi. Dia lagi berjuang keras buat isi itu, buat isi rumahnya. Nggak, rumahnya masih kosong. Gitu loh. Makanya dia mau, kan dia belum foto-foto ini kan, belum dia foto-foto lampu-lampu kristal gitu kan, belum kan. Orang kan kalau pindah rumah kan foto-foto lampu kristal, ini kan belum. Jadinya ya belum gitu loh, dia mesti cari mangsa baru. Yang ini lagi cari mangsa kali gitu. Ya kan dia tuh nggak ada kemampuan, gue udah bilang. Morning. Iya dia nggak mau room tour. Sini ya, yuk rame-rame culik lah, jangan. Nanti nggak seru kalau nggak ada badut kayak dia. Dia tuh berasa dia paling berpower gitu ya, paling ditakutin gitu ya. Nggak ada yang takut, nggak ada, sumpah deh nggak ada. Gue sih dari zaman dulu dia berdua aja gue nggak takut, apalagi sendirian. Seroja bilang udah memutuskan kerjasama. Iya, jadi Seroja itu dia udah keluar uang buat ngebiayain brandnya si Fitri itu berangkat dengan the gangnya, dengan teman-temannya, ya kan. Ya, si Seroja bilangnya 26 apa 25 apa 27 gue lupa deh. Pokoknya dealnya tuh cuma 10, jadi 10 dia 10 Seroja itu berangkat. Jadi intinya brandnya dia tuh nggak keluar uang gitu loh, makanya nggak kurang budget. Nah budget yang dipinjam itu, uang yang dipinjam itu sebetulnya kan bunyinya pinjaman, padahal bunyinya tuh faktanya bukan pinjaman, faktanya itu uang DP buat acara berikutnya Februari. Nah Februari ya harusnya tuh udah kebayar semua full 37.000 gitu loh. Jadi 37.000, tapi Februari harusnya kan terus utang nggak ada dong, udah berjalan dong acaranya, tapi acaranya nggak bisa berjalan karena dia acak-acak gitu loh sama si Nepos ini. Jadilah dia gembar-gembor, utang pulangin, pinjam duit nggak dibayar kayak gitu-gitu. Deal-dealannya betul ditulisnya utang gitu loh. Siapa ya, Eski? Iya, karena kan misalnya nih ya, aduh tiba-tiba pesertanya ngebludak, dananya tuh kurang. Misalnya pesertanya harusnya 6, yang ikut 10, yang 4 ini ngikut gratis, gretong. Dimana salah satunya misalnya si Fitri ini loh, gitu loh, si Andur ini. Dan si Andur inilah yang ala-ala menyuarakan anak bangsa. Akhirnya misalnya harusnya 6 jadinya 10. Akhirnya kan jadi berantakan tuh, lighting mati lah misalnya, atau travelnya lah ada masalah, atau fotografernya lah kebanyakan jadi dia capek atau kurang budget atau apa. Nah kekurangan budget ini tuh Eski pinjam, bayar DPD duluan gitu loh. Kenapa gengnya Fitri kumpulannya ani-ani ya? Ya memang circle-nya seperti itu dari dulu. Sekarang mah mendingan ada ibu-ibu pejabatnya. Lah dulu mah kagak, emang ani-ani real. Sekarang mah kan, kalau dulu kan lagi merintis, makanya kan pacaran lah sama polela gitu. Emang gengnya ani-ani kan, gue dulu udah pernah bilang. Ani-ani yang sukses ya, Wak. Sukses ngambil laki orang, bangga, neken-neken. Iya, ani lagi cosplay jadi woman independent, ember. Emang gayanya gitu. Nah, lulu orang kalau yang belum biasa gaul dan nggak tahu si A, si B-nya, masuklah ke circle dia. Kayak bener dibawa ke si A. Kita jadi kayak selebritis kan, duitnya mau diperes. Jadi ala-ala kayak kita selebritisnya, Wak, di sana gitu loh. Oh ini hebat loh, diangkat-angkat gitu. Belum balikin uangnya. Jadi Eski itu minta maaf
Ya dia merasa memang acaranya memang kurang sukses seperti yang dia mau, seperti yang diharapkan gitu loh. Nggak apa-apa sih, bagus kan gitu loh. Dan kayaknya wajar-wajar aja. Acara segitu gede, acara ulang tahun yang acak icik cing cirimit aja masih ada yang badutnya ketinggalan lah, apanya, ya kan? Apalagi acara fashion besar begitu, ditambah nggak ada yang nggak bayar. Udah gitu yang habis nggak bayar rame lagi, digoreng-goreng berita, kan lucu, gitu loh. Ya kan, jadi memang sesimpel itu dan seheboh itu dia. Dan akhirnya gue ngobrol sama Eski, bener ya mbak, orang tuh kalau nggak ada effortnya ya nggak nggak punya beban gitu loh, nggak punya beban untuk menjaga nama baik orang, menjaga acara ini gitu loh. Dan yang ikut udah dapet kok, udah dapet manfaatnya, udah dapet untungnya, udah dikenal, barangnya udah laku, bisa naik harganya, udah kok. Kan lumayan kalau berhasil dapetin si Anur, sudah minta maaf dan diposting, tapi kok dia masih ngejelekin, bilang nipu. Nipunya di mana? Nggak ada yang nipu. Yang nipu itu dia bilang mau nyelesain masalah lakinya orang, duitnya 5M nggak selesai baru dipulangin 2,5 M. Itu namanya nipu. Bukannya Eski yang nipu. Biasanya sebelum iya sukses-sukses aja sebelumnya. Kalaupun makanya gue udah bilang ya, ini mungkin udah kayak, kalau gue kan dulu pernah ikut ya, zaman mama ini langsing ya Wak. Zaman mama ini masih seksoy, masih micing cirimit ya, umur belasan ya Wak. Itu kan gue pernah ikut fashion show. Jadi kadang-kadang lampunya mati ya. Tuh kan ada yang step turn, ada yang double step, tuh yang langkah-langkah muter-muter itu loh, yang set yang gitu-gitu ya kan. Tuh tiba-tiba lagi gladi resik lancar, begitu acaranya gubrak jatuh. Itu mah wajar yang kayak begitu-begitu, tiba-tiba kancingnya nyangkut-nyangkut, copot-copot gitu. Itu kan per detik kan, per menit kan, lu ayo keluar gitu. Kadang-kadang di belakang panggung juga kita ganti baju udah yang buka-buka aja gitu loh. Aduh itu mah wajar. Mungkin ya emang dasar otaknya dia itu pengen ngerebut. Jadi kesalahan kecil dibesar-besarin, ngerti nggak? Digede-gedein. Dan dia nggak keluar duit. Yang gue lebih sebel lagi, Aroma kalau udah nggak keluar duit mah diem aja, ya kan? Nggak usah rame lu. Lu apa yang dirugikan? Badan lu aja udah jalan-jalan ke luar negeri gretong, ya kan? Tapi dijelekin, tapi di sosial media dia dipajang-pajang. Gregetan gue nih, mana sih manusianya, nggak ada lagi ya. Kira-kira istri pejabat masih percaya nggak? Nggak semua istri pejabat itu juga gaul, ada juga yang nggak gaul. Nah orang-orang yang nggak gaul baru belajar gaul inilah mangsa dia, tahu nggak? Ya kan, tapi ongkoh dijelek-jelekin, tapi di up di IG dia. Dia emang so berpower, emang iya so berpower. Kalau banyak nuntut minimal jadi donatur. Nah kalau dia donaturnya sih nggak apa-apa. Donatur bukan modal bawa badan, masuk juga di tengah-tengah acara. Dia tuh ya pintar-pintar ini loh. Udah deh Eski, aku kasih diskon aja, nanti kamu aku bawain deh customer deh gitu. Sudah karakter, susah dirubah, nggak capek ya. Harus buat bohong yang kedua untuk nutupi kebohongan yang lainnya. Ember, kenapa dia mesti ngebohong-bohongin, mesti banyak bohong ya? Emang tukang bohong. Dia mah kalau nggak bohong juga stres hidupnya, pingsan gua rasa dia metong, Wak. Itu yang ngomong bukan gua, mantan lakinya bilang, ya Allah deh, dia juga kalau nggak bohong sehari aja metong. Bukan gue yang ngomong, ya kan. Duta juga dia nggak punya duta.
Mana tuh mobil-mobil, masa ukuran mobil mewah baru dipakai orang-orang yang berduit juga nggak gitu-gitu amat deh. Mobil Bentley, mobil apa, cuman ada hitungan bulan. Bohong itu trik marketing. Iya, trik marketing dia buat nipu-nipuin ibu pejabat, emberan. Ember. Gue udah bilang kalau dia bisa, kalau sampai manusia itu bisa durhaka sama ibunya, berarti mental dia itu nggak baik. Kalau pasangan hidup kita itu dikhianatin, berarti kita jangan ajak bisnis, diajak bisnis bakal berkhianat. Tuh contohnya, kan gue udah bilang. Kan memang gitu cara kerjaan Dur, neken-neken orang, terlihat dari wajah jehongnya. Iya, tutup deh mukanya, tinggal liatin aja matanya doang. Jahat banget, jehong banget. Dia biayain tuh anaknya kuliah di Kanada dari mana? Gretong. Jalur uang jalur Kismin. Ya kan, seneng banget. Terus orang gila-gila, orang disuruh minta maaf gitu, ngepres. Lu kalau pada baca WA-nya, saking aja. Gua sampai ngakak ya. Mungkin kalau orang yang nggak tahu dia ya, ketakutan, diintimidasi sama dia, ketakutan, stres gitu. Nah, kalau gue kan tahu ya, Wak, siapa dia ya, Wak. Ya ile aneh-aneh Lampung, heboh, gaya-gaya mau neken gue. Gue mah dari kecil ceprot udah di ibu kota. Lu mah dari mana tahu? Dari dusun. Gaya-gaya mau neken-neken orang. Ya kan? Orang mah kalau nggak tahu dia, iya kayaknya, lu dengar suara cemprengnya itu udah deh, cengeng. Dia tuh cengeng. Nganterin gue beli baju, dipilihin bajunya yang ani-ani, gue nggak mau. 5 mall nangis. Siapa sih paling geli? Apalagi sok paling deket sama Igun. Paling geli kalau dia sok deket sama selebritis. Modal foto-foto, kan dia jualan foto. Silau sama cincin anti badainya. Emang silau banget. Siapa sih ada di Lampung? Duh, Amel. Gibah bareng yuk. Ya kan, gue tuh suka enek gitu loh kalau ngeliat dia tuh yang gayanya udah masuk perlente gitu, bantet, aslinya bantet. Gue gedek banget ya, bantet dia tuh, tahu nggak, kayak gue bantet begini nih. Kalau kata Niki kebanyakan terigu. Udah deh, nggak usah sok gila-gila yang gimana. Tapi kalau orang pinter pasti tahu sih terlihat fake-nya. Iya. Klinik dia itu di BSD berarti bukannya dia ya, Kak? Bukan punya dia tuh, dia narik orang lagi. Narik ibu-ibu yang kurang gaul kan. Ya kan? Akhirnya ditariklah dutanya sama dia. Ayo ikut ini yuk gitu. Ikut sama aku yuk, nanti kita buka ini klinik. Mana untungnya mana? Nggak ada. Dia lagi yang di videoin. Mama aku 50 tahun jauh kelihatan lebih muda, ya kan? Jadi gimana ya masalah fashion Eski itu Andur kalah kan? Ya kalau dia mau bikin ala-ala apa cah yang Citayam Fashion quick gitu ya. Kalau Citayam mesti quick gitu ngomongnya. Apa? Iya yang slebeo gitu kan. Kalau dia mau bikin fashion yang slebeo begitu ya di dunia, gak apa-apa, ya kan? Boleh aja. Gak apa-apa kalau mau fashion yang slebeo gitu kan di New York, boleh. Dia mau Umi masih siang, Wak. Nggak boleh loh wik begitu, Wak, ngomongnya. Ya kan, kalau dia mau ala-ala yang slebeo begitu fashionnya, ya nggak apa-apa, slebeo. Ya kan,
Ya dia mau bikin ala-ala selain nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi kan si apa kemarin kan si Eski juga bilang gue nggak akan ngelarang juga, kata dia kan gitu ya. Emang siapa gue? Iyalah. Tapi lo nggak usah ngejelekin orang juga. Lu bikin aja sendiri si fashion selebeo itu di sana ya kan. Kalau ngomong selebeo tuh mesti begini badannya ya kan, baru asik ya kan. Dia mau ala-ala bikin fashion selebeo di sana. Harus begini ya. Dia ala-ala, gue ulang ya. Dia ala-ala mau nonton, mau bikin fashion selebeo di sana gitu. Kok Anur berani nyerang Eski? Mungkin dia lupa ingatan. Kalau ada gua, ada Yoke, ada Putri, dia lupa ingatan. Dia ingetnya cuma ngambil cuan, ngambil duta-duta, ngambil kesempatan dalam kesempitan. Udah kayak monopoli deh ah. Ya kan, kebiasaan main monopoli. Jadi dia ngambil kesempatan dalam kesempitan si Andur. Padahal dia mau ikut-ikut bikin fashion juga, fashion selebeo di sana gitu. Ya kan, nanti nggak masuk tuh berita-berita di sana. Lu cuma pindahin doang gitu loh, pindahin doang tuh fashion dari Indonesia ke New York gitu, tapi nggak ada berita apa-apa gitu, nggak dikenal dunia aja ya. Yang ikut gimana dong? Aduh, berani nyerang Eski apa karena ada Amelia Tripura di pelakor jenderal? Ya maybe yes. RM turun gunung langsung dia bilang nggak jadi bantu. Kemarin Nino teman Eski sama jahatnya kayak Eski karena bantu penjahat sambil emosi gimana. Kemarin di live teman-teman Eski sama jahatnya kayak Eski. Gua nggak ngerti nih. Kendrawati maksudnya gimana? Semoga Ani independen. Aduh. Ya kan dia mau bikin fashion selebeo di sana di New York ya kan. Amel nggak usah sebut-sebut nama orang, Mel, gue nggak mau kasih panggung, Ya lu kira-kira aja sendiri jawabannya, nggak semua juga mesti gue jawab, Mel. Ntar gue selebeo lagi Ya kan, lu kebayang nggak tuh si nenek-nenek pansos mau bikin fashion di sana dengan ala-ala jazz gitu kan ya, sama sepatu si enggrang-enggrangnya dia itu kan. Fashion dia cuma itu guys yang dia ngerti. Nggak ada tuh, nggak nyampe otaknya apa ya dari Indonesia. Itu kan nggak cuma fashion loh, ada pagelaran seni juga. Ya kan, ada apa gitu loh. Terus Indonesia tuh kan ada apa. Emang nggak, emang bodoh, nggak nyampe, ya kan. Taunya gini, oh di sana ada fashion, gue juga bisa nih bikin fashion selebeo di sini. Gitu nyampe nya otaknya, makanya kudeta. Harusnya Nur ke JJ Selebeo. Iya, harusnya ke JJ Selebeo. Ya kan, Selebeo gitu kan, bikin yuk gitu kan, fashion Selebeo di New York gitu. Terus nanti yang ikut-ikut dibohong-bohongin gitu loh. Dia mau ala-ala eo gitu. Gue aneh, beneran deh. Kalau isi ya, kalau pinter gitu ya, mumpuni gitu ilmunya, dia nggak akan nusuk si Eski, percaya sama gue. Eski gagal lagi deketin skincare SS. Dia nggak butuh mau deketin siapapun, mau gagal banyak yang mau. Ngakak online ya kan Umi, ya kan. Coba ya, dia kalau dia pinter, dia cerdas tuh geng-gengannya tuh nggak akan, saking dia tuh pengen hawak gitu loh. Apa sih bahasanya hawak tuh ya, rakus, pengen diambil set semua. Tahan, duitnya jangan ada yang lari gitu. Nggak bisa, nggak nyampe ini, nggak bisa.
Kan statusnya ala-ala model terkenal. Kalau dulu kan orang masih pada blow on, ngelihat dia jepret foto. Coba deh lu bayangin ya, lu bayangin ya, kalian bayangin dia dari rumahnya jalan tuh kira-kira dulu cuman 5 menit ya, 5 menit tuh ke si salon angkernya itu ya. Terus sampai salon turun, terus dia selebay cepret foto gitu loh. Kebayang nggak sama lu orang? Gue nih ya kalau udah mau kerja berangkat dari rumah boro-boro gue inget kadang-kadang nih anak-anak gue kan jadi asisten gue untuk jawabin telepon ya, tuh gue udah nggak mau diganggu, otak gue tuh udah full, gue fokus sama yang ini detik, gue jalan mau gue kerjain, nggak ada tuh gue foto-foto. Nggak ada, udah bego aja yang lain, gue udah nggak inget, pokoknya gue inget tujuan gue mau ke gue harus bahas ini gitu. Kenapa sih? Kenapa Fitri nggak live sambil pargoy aja sih? Pargoy. Ya kan? Udah nggak ada, coba deh. Kita kalau mau ke kantor, ada nggak sih yang kantor sampai kereta gitu ya kan? Ada tuh yang ibu-ibu berangkat ya, karyawan-karyawan bank gitu ya, mau berangkat ke kantor gitu kan ya. Terus naik kereta misalnya ya, turun dari ojek gitu kan. Terus pegangan bersandar gitu di tiang-tiang di stasiun gitu, foto gitu, ada nggak? Atau kereta baru datang terus ala-ala apa gitu dengan tasnya dan kesulitannya dia mau berangkat terus foto itu tiap hari kayak gitu, ada nggak? Yang dikit-dikit foto depan pagar, depan tangga gitu. Coba deh lo thinking padaan. Ada nggak? Nggak ada orang yang nggak ada kerjaan yang begitu. Lihat anggrek bagus, foto. Lihat cangkir gelas, foto. Terus semuanya tuh ada maknanya. Oh bagus ya gelasnya ya, mewah gitu. Ya kan? Mewah. Nggak ada. Terus mau berangkat naik mobil foto. Kayaknya yang punya mobil Alphard banyak deh di Indonesia deh. Masa gue mesti jalan, gue mesti hitungin ya. Gue nanya tuh sama Toyota, berapa banyak yang nggak ada yang dikit-dikit patah foto kayak dia. Kagak ada. Salpa selfie gitu nggak ada. Cuman dia doang. Karena apa? Mau nipuin orang gitu. Makanya jangan pada blow on, ember. Ibu Nas buka kafe di Bandung. Andur udah nggak diajak, nggak ada duta. Dibilang dia nggak ada duta. Makan aja teman-teman bilang nggak mau bayar, lu tahu nggak? Terus si dokter ngomong nggak mau bayar, lu bayar kalau makan. Biasaan ya, gue kadang-kadang ya si selebel, ya kan? Gemes. Bukan. Gue nggak bisa cerita deh, pokoknya bukan. Mereka punya hubungan mesra bersama aja pokoknya, sahabat keluarga. Orang beneran sibuk mah boro-boro pegang HP, ember. Coba kalau orang terus nggak ada tuh ya yang betul-betul ya, yang betul-betul pengusaha gitu ya. Ya Allah, boro-boro memegang handphone. Aduh, itu kapal saya udah nyampe belum ya? Itu barang yang ini kemarin udah nyampe. Kagak kesempetan mau foto-foto. Kayaknya dia aja deh yang nggak ada tujuan mau ngapain. Ada tujuannya, flexing. Makanya mobil pinjam. Mana mobilnya mana? Yang berderet kemarin mana? Nggak ada. Semuanya pinjam, sewa. Mending kalau sewa mah bayar. Minjam. Biar dibilang tajir, pinjam. Paham nggak pinjam? Ya kan? Pinjam. Nggak ada orang yang sibuk kayak begitu. Bentar-bentar kukunya dijepret, pegang tas jepret, jalan 2 langkah jepret. Nggak ada, percaya deh sama gue. Nggak ada orang kalau sudah berkasus ke kantor polisi, kalau dia bener-bener nggak akan ngomong, diem. Nggak ada tuh dikit-dikit cepret, dikit-dikit di kantor polisi cepret tuh, anak gue baik banget. Nggak ada dikit-dikit cepret. Nggak ada gitu loh.
orang yang seperti itu tuh ya, mending kalau Jawa mah minjam, tahu nggak minjam? Iya, nggak ada. Kita mah kalau ketahuan bohong malu, kalau andur urat malunya udah putus. Nggak punya malu, dia nggak kenal malu. Udah jelas-jelas ditagih utang aja dia nggak malu. Pinjam rental ya Kak Uji. Bukan pinjam, bukan rental, pinjam. Pinjam. Mungkin cita-citanya kalau nggak beli itunya. Dia mau itu nanyain. Oh, pinjam rental. Nggak ada. Itu tuh biar orang tuh kelihatan ngelihat dia tuh flexing itu biar orang tuh seolah-olah dia sukses gitu loh. Ah, gue mau ikut kerjasama sama dia, dia kan sukses gitu. Nggak ada. Tapi sekarang nggak kayak kemarin-kemarin, nggak seheboh. Kemarin termasuk antek-anteknya bentar-bentar story. Iya. Nur beli mobil 3M. Iya, dia beli mobil 3M. Itu ya masih dipakai. Yang dia masih pakai sampai sekarang itu posisinya 2013. 2013 si sang mantan ngomong kehilangan villa. Jadi tahu kan duitnya dari mana? Oke. Bener Kak. Kalau orang kaya beneran mana mau jepret-jepret. Nggak mau lah, pajak Wak, pajak. Pajak, kita ngerjain project apa aja diem kok. Lo orang aja nggak tahu kan gue ngerjain project apa aja, diem lah gue. Bila perlu gue nggak usah tahu, bodoh. Orang itu kalau udah muncul ya, udah muncul dengan gaya-gayanya dia yang sok borjuis ya. Tuh kalau ibaratnya musuh tuh kepala tuh udah jadi sasaran tembak orang. Bodoh. Kalau dia mau nipu tuh jangan muncul di publik. Yang kita omongin tuh Ferrari, Lamborghini, Naomi. Terus mobil apa lagi waktu itu? Apa yang berapa puluh M tuh? Rubicon nggak ada diambil sama orang kan, dia utang-utang kan. Apa sih Bentley? Itu yang diomongin. Tapi ibu mantan yang di Bali kok adem ayam ya aja ya Mbak Uji. Ya adem ayam lah, orang udah menang case-nya. Gimana? Yang anaknya mau dipenjarain kan? Ya dulu sih nggak adem ayam, lagian dia emang mau ngapain heboh-heboh. Lain orang, lain cara menghadapi masalah. Di rumah Lepos ada mertuanya Kak. Iya kan lagi mau pamer-pamer. Mau pamer-pamer kan, sah-sah aja ada mertuanya, bagus lah. Masa dia mau jahatin juga itu si mertua kayak ibu kandung. Kan jangan dong, ya kan? Celep. Ya kan, jadi udahlah mentar-mentar itu bohong semuanya. Sedih ibu sendiri nggak diajak apa? Mami nggak sedih. Mami mah udah happy, udah cukup, nggak sedih. Yang sedih itu kalau mami dikasih makan uang haram jadi penyakitan. Kasih tahu mertuanya Kak, hati-hati dibuang di gudang beras. Enggak kayaknya nggak berani. Yang nggak diurus lah, yang ngurus kan adiknya. Ya kan, kamu nggak usah pakai filter, udah cantik kok. Mau, gua mau. Biar tambah panas gitu, yang dari seberang sana ngelihatnya. Sekelas Fitri aja yang punya klinik, yang punya salon pakai filter, ya kan? Gua mau banget. Lagi kepengen. Ya kan? Jadi udah ya, stop flexing, jangan didukung. Terus satu lagi, ya itu udah jelas tuh kan, kemarin Niki bilang beli rumah di sana duitnya dari mana.
Kak Uji walau gemuk cantik imut, gua nggak imut wa, gua gedong badannya, ya kan? Gedong gue, gede badan gua gede wa. Kalau imut tuh yang unyu-unyu siapa ya? Anak-anak gue deh kayaknya imut unyu-unyu. Kalau gua mah enggak. Suara gua aja udah gede gitu kan, ya kan? Terus jangan lagi terus cuci-cuci money laundry itu ya waktu kayak tadi gue bilang di status. Jadi uang-uang sagak sogok dipakailah sama pengusaha-pengusaha, dibersihin lah, dia bikin produk atau apa itu namanya money laundry, jangan didukung. Ya, mukanya jangan didukung. Mukanya jangan didukung. Usahanya jangan didukung. Andur itu sengaja pamer mertuanya datang ke rumahnya gegara Putri Jimbo kemarin bilang si Andur itu nggak ada keluarga, orang tua aja dibuang. Ya emang bener, adik kandungnya aja dimusuhin, besok juga adik kandungnya dikeluarin. Mau lihat gak? Ntar gue minta tolong deh sama Putri, sama si Putri gue bilang, Put lu bilang deh adik kandungnya aja dimusuhin, ntar dikeluarin adik kandungnya. Lu percaya deh sama gue, kan dia effort tuh ngebiayain adeknya. Ngedandanin, ngebiayain ya kan, kuda, bener gak? Temennya aja pada kabur, ya emang iya temennya pada kabur. Nepos takut sama Putri Jimbo kah? Ya kalau berani datangin dong, ya kan? Kalau berani sama Putri datangin dong. Putri kan baik loh, ya kan? Ya oke guys, gitu aja dulu ya. Jangan dukung orang money laundry ya. Lo lihat tuh dari mana tuh asal muasal usahanya, ya kan? Jangan dukung ya, jangan dukung para wanita ani-ani cosplay jadi aduh nggak usah deh, udah pokoknya jangan didukung. Karena ketidaktahuanku, aku dulu percaya sama Andur. Jangan mudah menilai orang dari penampilan ya. Yang lagi cosplay jadi orang kaya, pengusaha hebat ya silakan. Tapi jangan nusuk orang. Ya jangan ngacak-ngacak usaha orang. Apalagi nama baik orang. Apalagi membunuh karakter orang. Jahat itu namanya. Ya. Oke, bye. Sampai ketemu. Happy weekend. Selamat.